Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pasti baik dong. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Anisah dan rekan saya Nur Surya Hamadah. Kali ini kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Apa itu organ reproduksi? Organ reproduksi merupakan penyusun sistem reproduksi pada manusia yang dibedakan menjadi organ reproduksi pria dan wanita. Berikut merupakan struktur organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria bagian luar dan organ reproduksi pria bagian dalam. Organ reproduksi pria bagian luar. 1. Penis, yaitu alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita. Yang kedua, skrotum, yaitu kantong yang membungkus atau melindungi testis. Organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada testis, tempat untuk memproduksi sperma. Yang kedua, ada saluran kelamin yang menyalurkan sperma dari testis ke tubuh melalui penis. Saluran kelamin pada organ reproduksi pria. Yang pertama ada epididymis, merupakan saluran berkilok-kilok dalam skrotum yang keluar dari testis. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung vesikula seminalis dengan uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Kemudian yang ketiga, ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin merupakan cairan yang berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan-cairan kelamin dihasilkan oleh vesikula seminalis yang menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Kelenjar Cooper atau kelenjar bulburetra menghasilkan cairan yang bersifat basah. Proses pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Bagaimana terjadinya spermatogenesis? Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer berupa diploid. Yang ketiga, tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder berupa haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid berupa haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma berupa haploid. Sperma terdiri atas bagian kepala dan ekor. Pada membran yang melindungi ujung kepala sperma terdapat selubung yang disebut akrosom. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Berikut merupakan struktur organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu organ reproduksi bagian luar, berupa 1. Vulva, merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Yang kedua, labium, merupakan bagian yang membatasi vulva. Organ reproduksi bagian dalam yaitu ada 1. Vagina, saluran terakhir organ reproduksi wanita.
Yang kedua, uterus, rongga besar yang merupakan pertemuan ovinduk kanan dan kiri. Yang ketiga, oviduk, sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Yang keempat, ovarium, merupakan penghasil ovum. Organ kelamin wanita berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur terbentuk melalui oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Bagaimana terjadinya oogenesis? Oogenesis terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap penggandaan. Tahap penggandaan terjadi dalam ovarium, janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogenia yang bersifat diploid. Yang kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan, oogenium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer berupa diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber. Yang ketiga yaitu tahap pematangan, dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam bentuk anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder berukuran besar dan badan polar 1 berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit berupa haploid dan badan polar 2 berupa haploid. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Badan polar 1 juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun, kadang-kadang badan polar 1 mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase yang bisa menimbulkan perubahan, baik secara fisik maupun emosional pada wanita. Siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi berlangsung hari ke-1 sampai 5 atau ke-7 dari siklus menstruasi. Energi wanita biasanya berada di posisi terendah sehingga seringkali menyebabkan lemas dan ingin beristirahat. Yang kedua, fase praovulasi. Fase ketika kelenjar pituitari mengeluarkan hormon FSH yang merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium. Berlangsung sejak hari pertama haid sampai hari ke-13. Yang ketiga, fase ovulasi. Umumnya terjadi pada pertengahan siklus haid, yaitu sekitar hari ke-14. Ini merupakan waktu yang tepat untuk berhubungan seksual jika ingin hamil. Fase pasca ovulasi dimulai pada hari ke-15 sampai akhir siklus. Beberapa wanita bisa mengalami gejala PMS sebagai pertanda haid akan segera datang. Hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Yang pertama, hormon FSH berfungsi merangsang pembentukan follicle de Graaff dan ovarium, memacu pembentukan estrogen. Yang kedua, hormon estrogen yang berfungsi merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan menghambat produksi FSH. Yang ketiga, hormon LH merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum, merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Yang keempat, hormon progesteron memacu pembentukan endometrium uterus hingga siap untuk implantasi, menghambat produksi FSH oleh kelenjar hipofisis, menghambat produksi LH. Proses perkembangan sel telur setelah terjadi fertilisasi.
ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba falopi dan menghasilkan zigot. Zigot membelah lagi menjadi 4 sel dan membelah lagi menjadi 8 sel. Selanjutnya terjadi pembelahan sel menjadi 32 sel yang berkelompok seperti buah arbei yang disebut morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula. Blastula mempunyai rongga di dalamnya yang disebut blastosol. Blastula terdiri atas sel-sel bagian luar dan sel-sel bagian dalam. Sel-sel bagian luar disebut trofoblast. Trofoblast membantu implantasi blastula pada uterus. Selanjutnya, trofoblast berkembang membentuk plasenta dan membran kehamilan. Perkembangan embrio. Pada minggu ke-1 dan ke-2, belum terhitung hamil selama 2 minggu pertama. Kemudian, minggu ke-3 terjadi fertilisasi. Minggu ke-4, implantasi dan terbentuk plasenta. Minggu ke-5, peningkatan kadar hormon. Minggu ke-6, tabung saraf menutup. Minggu ke-7, kepala bayi berkembang. Minggu ke-8, terbentuknya hidung bayi. Kemudian, minggu ke-9, jari-jari kaki bayi mulai muncul. Minggu ke-10, siku mulai menekuk. Dan minggu ke-11, alat kelamin bayi berkembang. Minggu ke-12, kuku mulai terbentuk. Membran pelindung janin. Yang pertama, korion. Membran terluar yang melingkupi embrio. Korion dan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta atau organ pemberi nutrisi bagi embrio. Yang kedua, amonion. Membran dengan bentuk langit-langit, berongga yang berisi cairan amonium atau ketuban. Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindungi dari guncangan. Alantosis, membran pembentuk tali pusar. Terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu. Selain itu, berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Saccus vitellinus, membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.